Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indra Faisal Ramas. Saya mahasiswa UPI angkatan 2021, jurusan PJKR. Di sini saya akan membahas tentang psikologi olahraga yang tentunya akan saya bahas satu persatu. Sangat detail sekali. Baik, let's go to class. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra Faisal Ramas, mahasiswa PJKR UPI angkatan 2021. Di sini saya akan melanjutkan pematerian dari kemarin membahas bab 7. Sekarang akan kita bahas bab 8. Bab 8 ini membahas tentang teknik penetapan tujuan dalam aktivitas olahraga. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Dari tujuan. Tujuan adalah objek atau sasaran yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang berupa standar kecakapan tertentu yang memberikan kekuatan dan mengarahkan perilaku individu pada cara-cara yang diorganisasi dan memungkinkannya melakukan seluruh aktivitas yang dipilihnya pada suatu kurun waktu yang telah ditentukan. Jadi, ketika kita membahas tujuan, mungkin banyak yang tahu karena tujuan itu sering dibahas di berbagai macam aktivitas ya, tertujunya kepada siapa, kemana, tujuannya apa gitu. Nah, tujuan mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana gitu dari pengertian dan definisinya, tetapi sederhananya ketika kita memiliki tujuan ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu. Ketika memiliki tujuan ke sana, kita harus tahu bagaimana caranya, bagaimana kita mencapai tujuannya untuk ke sana gitu. Apalah rintangan-rintangan untuk dilewati mencapai tujuannya ke sana gitu. Nah, di sini kita akan membahas penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah suatu teknik atau strategi untuk menetapkan orientasi tujuan belajar atau berlatih yang ingin dicapai dan menuntun regulasi proses berpikir atlet dalam rangka menguasai suatu keterampilan gerak. Jadi, kita harus menetapkan tujuan terdahulu. Nah, tujuannya itu orientasi tujuan belajar atau berlatih yang ingin dicapainya itu seperti apa gitu. Nah, sedangkan atlet itu ketika ingin mencapai tujuan juara, kita harus tahu bagaimana proses-proses yang akan dilakukannya, seperti berlatih, berpikir, mental yang harus disiapkan, keterampilan gerak, seperti itu. Nah, di penetapan tujuan juga adalah jadi penetapan tujuan sebagai sebuah konsepsi atau konstruk psikologis memiliki 3 dimensi pokok. Jadi penetapan tujuan itu mempunyai 3 dimensi yang pokok. Yang pertama, dimensi kekhususan, yang kedua tingkat kesulitan, yang ketiga kedekatan. Yang pertama, dimensi kekhususan, yang kedua tingkat kesulitan, yang ketiga kedekatan. Kekhususan, kesulitan, dan kedekatan. Nah, dimensi kekhususan berkenaan dengan penetapan tujuan yang spesifik. Jadi, ketika berbicara dengan khusus, berarti kita spesifik, mengerucut. Nah, selanjutnya dimensi tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan itu berkenaan dengan adanya hubungan antara tingkat kesulitan tujuan dengan penampilan. Selanjutnya, kian sulit suatu tujuan, maka kian mendorong penampilan yang lebih baik sampai pada batas kemampuan tertentu.
Dimensi kedekatan adalah proyeksi pencapaian tujuan dalam rentan waktu yang dekat. Jadi tujuan dimensi kedekatan itu mempunyai target dalam kurun waktu yang dekat gitu. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, dimensi ini menyangkut proses pembagian suatu tujuan yang berjangka panjang ke dalam serangkaian sub-sub tujuan yang lebih realistik pencapaiannya dan berfungsi untuk menuntun dan menjaga upaya selama proses berlangsung. Selanjutnya, penetapan tujuan dapat dibedakan menjadi penetapan tujuan hasil, tujuan proses, dan terakhir tujuan dinamik. Berdasarkan jangka waktu pencapaiannya, penetapan tujuan terdiri atas penetapan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Itu jangka waktunya. Jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan tujuan itu tujuan hasil, tujuan proses, dan tujuan dinamik. Tujuan hasil merupakan satu jenis penetapan tujuan yang berorientasi pada hasil akhir dan memfokuskan perhatian pada kesempurnaan tugas atau pada pendemonstrasian kompetensi yang tinggi agar mampu melebihi atau mengalahkan orang lain. Nah, tujuan hasilnya itu untuk melebihi performa orang lain. Selanjutnya, tujuan hasil disebut juga tujuan jangka panjang. Tujuan proses adalah tujuan yang menekankan pada proses penguasaan keterampilan, berkaitan dengan penggunaan teknik atau strategi yang dapat membantu atlet untuk menguasai suatu tugas tertentu. Selanjutnya, tujuan dinamik. Tujuan dinamik adalah teknik menetapkan orientasi tujuan latihan yang memfokuskan pada pemaduan antara tujuan proses dengan tujuan hasil. Jadi perpaduan antara proses dan hasil itu tujuan dinamik kata kuncinya. Tujuan proses dengan tujuan hasil. Nah, pada tujuan dinamik, atlet melakukan sublimasi orientasi tujuan dari tujuan proses ke tujuan hasil, dan sublimasi dilakukan ketika proses dasar telah dikuasai. Nah, ada 4 variabel yang mempengaruhi efektivitas penetapan tujuan, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, pengalaman masa lalu, umpan balik, dan kompleksitas tugas. Dua pendekatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan dinamika psikologis antara penetapan tujuan dengan hasil belajar. Keterampilan gerak dan penampilan olahraga, yakni pendekatan mekanistik langsung dan tidak langsung. Tujuan proses memberikan pengaruh lebih tinggi dan signifikan terhadap hasil belajar. Jadi ketika prosesnya baik, hasilnya pun akan baik dan akan ada kemajuan yang sangat signifikan. Nah, hasil belajar keterampilan gerak dibandingkan dengan tujuan hasil yang dimaksud seperti tadi itu. Penetapan tujuan dinamik tidak hanya memberikan pengaruh lebih tinggi terhadap hasil belajar keterampilan gerak, tetapi juga menumbuhkan efek motivasional, efikasi diri, reaksi diri, dan minat intrinsik yang lebih tinggi daripada jenis penetapan tujuan, hasil, dan proses. Mungkin hanya segitu saja pematerian di bab 8 yang membahas tentang teknik penetapan tujuan dalam aktivitas olahraga. Kesimpulannya, tujuan akan bisa dicapai ketika kita memahami proses-proses prosedurnya terdahulu. Ketika kita bekerja keras pun hasilnya juga akan baik. Dan bagaimana kita menjalani prosesnya untuk penetapan tujuan ke depannya. Mungkin seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Indra Faisal Ramas.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.